Ketua PSSI Pak Erick Thohir benar-benar gak bisa diem demi kemajuan sepak bola tanah air. Baru-baru ini, pertemuannya dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Lambert Trine, membahas banyak tentang kerjasama antara Belanda dan Indonesia. Dan Pak Erick Thohir juga menyempatkan bertemu dengan Presiden KNVB untuk membahas pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria dan wanita. Melihat rencana tersebut, salah satu bek andalan timnas Belanda, Nathan Ake, menjadi yang tak sabar karena di skuad Indonesia terdapat beberapa rekan seperjuangan ketika juara Euro U21. Sementara itu, melihat koneksi Indonesia dengan Belanda yang semakin dekat, jelas membuat para tetangga macam Malaysia makin kepanasan. Sekarang ini timnas Indonesia benar-benar jadi sorotan, khususnya di kawasan ASEAN. Ya, banyak negara-negara tetangga yang merasa jealous dengan suksesnya Indonesia mendatangkan banyak pemain keturunan. Gak cuma itu, pemain-pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia adalah pemain berkualitas ataupun muda potensial yang benar-benar udah diseleksi betul oleh Coach Shin. Tentu saja, ini bertujuan agar Indonesia bisa naik level. Terlebih dengan skuad sekarang dan kemungkinan akan masih bertambah, membuat KNVB sepertinya mulai penasaran untuk beruji coba melawan Indonesia yang pelan-pelan udah seperti tim Belanda Jilid 2. Hingga pertemuannya dengan Pak Erick Thohir baru-baru ini semakin menguatkan kalau laga timnas cabang versus timnas pusat bakal segera terlaksanakan, di mana dalam keterangan di akun Instagram terbaru Pak Erick kalau dirinya baru saja bertemu dengan pihak KNVB dan membahas pertandingan persahabatan di semua usia baik pria dan wanita. Dan kalau benar-benar terrealisasi, pasti akan jauh lebih seru ketimbang tahun 2013 lalu dan pasti akan membuat negara-negara tetangga makin ngiri. Saatnya Indonesia naik kelas. Melihat bagaimana manuver luar biasa yang dilakukan PSSI bersama Coach Shin sejauh ini, membuat KNVB benar-benar merasa resah. Kendati di satu sisi, mereka juga kagum dengan apa yang dilakukan Indonesia. Karena mau gimana pun, hubungan Belanda dan Indonesia di masa lalu kan emang membuat segalanya jadi gini. Jadi ya wajar jika banyak pemain Belanda yang punya garis keturunan Indonesia. Melihat ini semua, KNVB pada akhirnya mengeluarkan statement yang diutarakan langsung oleh Kees de Jong selaku ketua KNVB. Menurutnya, Indonesia boleh-boleh saja mengambil pemainnya, namun syaratnya satu, yakni jangan banyak-banyak. Mark Klok salah satu contohnya. Dia tadinya pemain asal Belanda, sekarang memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, kata de Jong saat ditemui di Jakarta. Dan berkat pemain keturunan, harus diakui kalau timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Mulai dari lolos ke babak 16 besar Piala Asia, lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, dan paling mengesankan menjadi salah satu wakil ASEAN yang tersisa di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelas dengan ini, timnas Indonesia sudah saatnya untuk naik kelas. Timnas pusat penasaran dengan kekuatan baru Indonesia. Lebih lanjut, Belanda sendiri kayaknya beneran penasaran dengan skuad Indonesia yang baru ini. Apalagi jika full squad, maka bisa saja ini membuat pertandingan seolah benar-benar rasa Eropa. Sebab berbeda dengan 2013 lalu,
kedalaman skuad Indonesia tentu saja punya potensi untuk jadi tim kuat di Asia. Apalagi semua tahu kalau Indonesia juga punya supporter yang militannya luar biasa, sehingga pastinya ini akan membuat jalannya pertandingan jadi lebih menarik. Nathan Ake gak sabar reuni dengan Tom Hye. Sementara itu, laga Indonesia versus Belanda menjadi match yang paling dinantikan oleh pemain Manchester City sekaligus bek andalan Belanda, Nathan Ake. Seperti kita ketahui, kalau Nathan Ake ini memiliki kedekatan luar biasa dengan salah satu pemain Indonesia, yakni Tom Hye dan Shandy Walsh, di mana ketiganya pernah berjuang bersama-sama ketika memperkuat timnas muda Belanda. Bahkan mereka pernah menjadi juara Euro bersama-sama. Tak heran jika Nathan Ake ini sudah tak sabar untuk bertemu dengan Tom Hye dan Shandy Walsh lagi, bahkan kali ini sebagai lawannya di atas lapangan. Di sisi lain, Nathan Ake ini pernah memberikan dukungan penuh kepada Tom Hye saat memutuskan membela timnas Indonesia, di mana dia mengatakan, "Saya mendengar Tom telah memilih Indonesia sebagai karir internasionalnya. Itu adalah keputusan yang sangat bagus." Walaupun saat ini sudah beralih kewarganegaraan menjadi Indonesia, namun Nathan Ake mendukung karir yang dipilih oleh Tom Hye. "Kami semua mendukungnya. Tom adalah pemain hebat yang pernah dimiliki Belanda," ungkap Nathan Ake dikutip dari Goal.com. Dan pada akhirnya kini patut dinantikan aja. Semoga rencana ini bisa terrealisasi. Dan memang sudah seharusnya Indonesia naik kelas, bertanding melawan tim-tim yang di atas kertas levelnya di atas. Toh walaupun kalah, minimal kita bisa belajar, sehingga ketika melawan tim-tim kuat, kita jadi terbiasa. Kemudian semoga saja banyak uji coba yang dilakukan tandang, yang mana hal itu bertujuan agar mental pemain Indonesia nggak terlalu nyaman jago kandang. Apalagi Indonesia akan bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan pertandingan melawan Belanda akan menjadi modal berharga untuk meningkatkan para pemain kita sebelum bertemu dengan Jepang dan Australia yang memiliki kekuatan hampir sama dengan Belanda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.